Film dimulai yang memperlihatkan banyak sekali berita yang menyiarkan tentang adanya batu meteor yang jatuh di Jerman, yang mana meteor itu telah membawa sekelompok alien yang menyerang manusia. Setelah 5 tahun kemudian, para alien berhasil menguasai sebagian besar daratan Eropa. Alien itu disebut dengan mimik karena para alien itu bisa meniru dan tahu tentang rencana penyerangan para manusia itu. Di dalam pemberitahuan itu, para manusia dibuat sangat gembira karena untuk pertama kalinya manusia telah berhasil memenangkan pertarungan melawan ras alien di medan tempur. Hal itu juga berkat seorang wanita yang bernama Rita. Kemampuannya bisa menghabisi ratusan alien di Verdan. Sekitar 70 negara telah bergabung dalam satuan unit militer United Defense Force atau disingkat UDF. Sekitar 70 negara telah bergabung dalam satuan unit militer United Defense Force atau disingkat UDF. Di tempat lain yang memperlihatkan seorang pria baru saja yang mendarat menggunakan helikopternya di London. Dia ternyata merupakan seorang perwira militer dari Amerika yang bernama William, yang mana dia diundang ke markas UDF untuk menemui seorang pria. Dia merupakan seorang pemimpin di UDF bernama Jenderal Brigham. Dalam diskusi ini, sang jenderal memberitahu William bahwa mereka akan melakukan operasi militer penghancuran yang berlokasi di pantai Prancis. Untuk itu akan ada banyak sekali para pasukan yang akan ikut ke dalam misi tersebut. William menolak saat dirinya diperintahkan untuk memimpin operasi itu karena dia belum pernah terjun langsung ke medan pertempuran. Tentunya mendengar penolakan itu, sang jenderal mengatakan bahwa sebelumnya dia telah meminta izin kepada atasan William agar mengirimnya ke medan perang. Namun William tetap menolaknya, sehingga dia pun segera pergi dari tempat itu. Namun dia justru malah dijebak oleh sang jenderal. Singkat waktu setelah William terbangun dari pingsannya, dia menyadari kini sedang berada di Bandara Heathrow yang merupakan markas para prajurit yang akan bergabung dalam operasi penghancuran pada besok hari. Di sana, dia telah bertemu dengan sersan militer yang bernama Sersan Farrell. Mereka pun mulai berbincang satu sama lain. William kemudian mengatakan bahwa dia adalah perwira militer yang dikirim ke tempat ini dengan secara paksa oleh Jenderal Brigham. Dia pun meminta untuk diantar ke tempat komunikasi karena William akan menghubungi atasannya. Akan tetapi justru William malah dibawa ke tempat barak prajurit militer karena dia telah ditangkap atas tuduhan mengaku-ngaku sebagai perwira militer. Oleh sebab itu mau tak mau terpaksa William pun mengikuti misi tersebut. Toh dia juga nggak bisa kabur dari tempat ini. Saat Sersan Farrell masuk ke dalam barak, dia pun dibuat terkejut saat para anggotanya yang sedang bertugas justru malah bermain kartu remi. Tentunya sang atasan langsung segera menghukum mereka semua dengan memerintahkan memakan kartu remi itu. Di hadapan semua anak buahnya, Sersan Farrell mengatakan bahwa ada orang yang sering mengaku-ngaku sebagai perwira militer, yaitu William. Dia meminta pasukan J agar membantu untuk menjaga William agar tidak kabur pergi melarikan diri. Singkat cerita, pada keesokan paginya yang memperlihatkan para pasukan militer yang sedang menggunakan robot tempur yang sangat canggih sebagai alat untuk perang. William pun kebingungan karena dia baru pertama kali memakai alat robot canggih itu. Mereka disiapkan untuk segera pergi ke medan tempur yang sesungguhnya. Setelah semuanya selesai, para pasukan tempur langsung masuk ke dalam pesawat. Terlihat dalam misi itu banyak sekali para pasukan yang diterjunkan. Saat dalam perjalanan, Sersan Farrell mulai memberikan motivasi kepada para prajuritnya agar tetap semangat menjalankan misi ini.
Meski mereka mati di medan pertempuran, namun namanya akan selalu dikenang oleh banyak orang. Tak berselang lama dari itu, secara tiba-tiba saja pesawat mereka telah diserang oleh musuh, sehingga membuat para pasukan segera terjun bebas dari pesawat itu untuk menghindari ledakan pesawat. Saat sudah di daratan, terjadilah peperangan yang sangat kacau balau. Banyak para pasukan dari manusia yang terluka maupun tewas secara tragis. Di sana William banyak menemukan rekan-rekannya yang telah tewas. Kadang ada yang tertimpa benda besar. Nyawa William pun hampir melayang karena ada pesawat yang jatuh di dekatnya. Beruntung dia berhasil terhindar dari kecelakaan itu. Tak lama datanglah Rita, sang pejuang wanita yang telah berhasil menghabisi ratusan mimik di medan pertempuran. Namun secara tak terduga, Rita berhasil tertembak yang membuatnya langsung tewas tepat di depan mata William. Para pasukan J mulai dibuat kebingungan. Pasalnya, semua serangan dan rencana yang sebelumnya telah direncanakan justru berhasil diketahui oleh para alien itu. Mereka pun bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan disinilah serangan secara tiba-tiba saja datang, karena para mimik itu keluar dari tanah sehingga langsung membantai para pasukan J hingga tewas. Sedangkan di sini William baru saja menggunakan senjata itu meski dia menembak ngawur untuk mempertahankan diri. William yang sudah terdesak kemudian melihat mimik yang berukuran lebih besar daripada alien sebelumnya. Saat William mau menembak, secara tiba-tiba saja amunisinya telah habis. Dia pun langsung melemparkan peledak yang ada di sampingnya kepada mimik yang mau menyerang. Dalam insiden itu William telah tewas akibat ledakan tersebut. Namun yang paling anehnya, justru William malah kembali terbangun ke tempat awal, yang mana saat dia pertama kali berada di Bandara Heathrow. Intinya di sini William kembali ke kejadian semula. Bahkan dia bertemu lagi dengan Sersan Farrell dan para pasukan J. Dia hafal dengan semua momen kejadian tersebut. Saat mereka pergi ke medan pertempuran, William juga merasakan momen ini pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Saat itu pesawat pun mulai diserang oleh musuh lagi, hingga kejadian itu pun terulang kembali. Saat di daratan, William terlambat memberitahu temannya yang tertimpa pesawat. Bahkan Rita yang keluar dari pesawat berhasil dia selamatkan dari insiden penembakan itu. Namun sayangnya William harus tewas karena diserang oleh alien lagi. Namun lagi dan lagi, justru William malah kembali terbangun ke bandara. Dia pun langsung memberitahu Sersan Farrell tentang penglihatannya mengenai misi penghancuran itu, bahwa misi itu hanya akan membunuh semua para pasukannya. Namun Sersan Farrell tidak mempercayai perkataan William sama sekali. Dia pun langsung dibawa ke barak militer. William kemudian menyebutkan nama-nama pasukan J, berharap mereka bisa percaya dengan perkataannya. Namun sayangnya mereka tidak percaya dengan hal itu. Ketika perjalanan ke medan pertempuran, mulutnya dibungkam. William pun tewas lagi akibat tertimpa pesawat. Intinya meski William sudah tewas beberapa kali, namun dia selalu mengulang kejadian itu saat pertama kali. Berkat pengalaman yang sudah dilaluinya, akhirnya membuat William hidup dan berhasil menyelamatkan Rita. Dengan mudahnya, William berhasil memprediksi semua pergerakan dari ras alien itu. Bahkan meski dia diserang beberapa kali, William masih bisa menghindarinya. Rita yang melihat kejadian langka itu dibuat penasaran siapa sosok sebenarnya William.
Pada saat itu, William memberitahu Rita bahwa dia sebelumnya pernah mati beberapa kali dan sepatutnya dia sudah tahu tentang kejadian ini. Rita kemudian meminta William untuk menemuinya kembali jika dia kembali ke awal kehidupan lagi. Singkat cerita, William pun kembali terbangun. Dia pun langsung menemui Rita, meski dia selalu dijaga ketat oleh anak buah Sersan Farrell. Namun demi misinya, dia harus sesegera mungkin bertemu dengan Rita di pangkalan militer itu. Meski dalam aksinya, dia harus mati berulang kali karena aksi konyolnya. Hingga pada akhirnya William berhasil lolos dari penjagaan Sersan Farrell yang sangat ketat. Di sana dia melihat Rita yang sedang latihan. Tanpa banyak basa-basi lagi, dia pun langsung menemuinya. Rita yang melihat kejadian itu dibuat sangat kebingungan. Namun William langsung menjelaskan bahwa sebelumnya dia telah meminta untuk menemuinya saat di medan pertempuran. Meski cerita ini rumit, namun Rita berusaha untuk memahaminya. Setelah mendengar berbagai penjelasan, akhirnya Rita percaya. Dia pun meminta agar William merahasiakan kemampuan unik dari semua orang, karena hal itu bisa menyebabkan William dalam bahaya. Di sini akhirnya mulai terungkap bahwa kemampuan William berasal dari mimik biru raksasa yang dulunya pernah diledakkan, sehingga membuat tubuhnya terkontaminasi oleh darah mimik biru tersebut. Ternyata memang dulunya juga Rita sempat memiliki kemampuan seperti ini, namun sekarang kemampuan ajaibnya telah menghilang. Tak lama William langsung diperkenalkan oleh teman Rita. Dia bernama Carter, seorang ahli fisika yang tahu tentang kemampuan ajaib tersebut. Jadi mimik biru raksasa yang telah diledakkan oleh William sebelumnya itu merupakan mimik alpha dan hanya 1 dibanding 6 juta mimik lain biasanya. Jadi setiap kali mimik bir itu mati, pimpinan mimik mereka yang bernama Omega akan menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan waktu mengulang kembali, serta menyesuaikan rencana mereka agar bisa memenangkan pertempuran itu. Jadi pantas saja makhluk alien bisa tahu rencana mereka, karena sang Omega sedang beraksi mengulang waktu kembali. Isn't our end game. It's the enemies. Me? When you killed that alpha? Bahkan Rita mengungkapkan jika kemenangannya di Verden memang itu merupakan rencana dari Omega agar para manusia bisa mengerahkan lebih banyak lagi pasukan, dan nantinya para ras alien akan membantai para manusia dengan leluasa. Cara satu-satunya untuk menghentikan peperangan itu hanya dengan membunuh Omega dan pertarungan bisa berakhir. Right? Got to see that. You'll even see where it is. Di sinilah Rita pun langsung melatih William dengan cara menghindari robot-robot itu. Dalam pelatihan tersebut, William tak sengaja malah tertabrak robot, sehingga terpaksa Rita langsung membunuhnya agar William bisa mengulang waktu lagi. Karena jika William tetap dibiarkan hidup, dia akan kehilangan banyak darah, maka kekuatannya akan menghilang akibat diberi transfusi darah. Okay, do it. All the options. Oh, you mean sex? Yeah, try it. Berkali-kali di sinilah William mendapatkan berbagai pelatihan dari Rita. Bahkan karena cedera yang sangat parah, dia pun harus kembali mengalami kematian berkali-kali. Namun ini harus dilakukan agar mereka bisa menemukan keberadaan lokasi di mana Omega bersembunyi. Pada akhirnya setelah mengalami serangkaian deretan yang sangat menyakitkan, akhirnya William pun bisa mengetahui lokasi keberadaan Omega berada. Lalu disinilah William sudah merencanakan aksinya bersama dengan Rita. Dalam pertempuran itu, mereka berniat ingin pergi ke tempat lain. Namun sayangnya aksinya tidak sesuai dengan rencana. William harus bolak-balik tewas akibat serangan itu.
Saking sering William tewas, dia pun sudah mengetahui semua seluk-beluk dan penyerangan itu akan kemana. Dia sudah menghafal seluruhnya dengan cukup baik. Dia pun kini benar-benar sudah tahu di mana sarang Omega berada, yaitu di sebuah bendungan Gober di Jerman. Saat di medan pertempuran, dia dan Rita berhasil keluar, kemudian langsung segera pergi menggunakan mobil. Di dalam perjalanan, mereka sempat diserang, namun berhasil kabur. Namun sayangnya saat itu mobilnya kehabisan bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya Rita dan William berhenti di dekat rumah kosong. Di sana Rita ingin menggunakan helikopter itu, namun ternyata kuncinya tidak ada. Sehingga William pun memutuskan beristirahat sebentar. Disinilah Rita mengetahui jika kunci helikopter berada di tangan William yang disembunyikan. Dan memang itu merupakan rencananya. William mengatakan bahwa setiap kali Rita menggunakan helikopter itu, pasti dirinya akan mati. Dan benar saja ketika dia mulai menyalakan mesin itu, secara tiba-tiba saja ras alien mulai menyerang hingga membuat mereka berdua tewas. William yang emang kasihan kepada Rita, akhirnya pada saat di medan perang, dia pun pergi seorang diri ke bendungan Gober untuk menemukan para markas alien itu. Tak disangka dia berhasil menemukannya. Saat berada di sarang, William langsung diserang hingga membuatnya tewas kembali. William kemudian memberitahu kedua teman-temannya bahwa sebenarnya para mimik tidak bermaksud untuk membunuhnya, melainkan hanya ingin mendapatkan darah William agar kekuatannya bisa kembali. Jadi penglihatan markas Omega ada di bendungan hanya jebakan saja. Rita dan Carter ingat bahwa mereka pernah menciptakan sebuah alat yang diberi nama transponder. Jika alat itu ditancapkan ke Alpha, maka akan langsung terhubung ke Omega. Mereka harus mengambil alat itu di London markas UDF. Tak berselang lama, karena William sebelumnya pernah melewati semua ini, jadi dia lebih mudah masuk ke dalam markas UDF. Di sana dia pun bertemu dengan Jenderal Brigham dan menginginkan alat transponder yang bisa membunuh Omega. Setelahnya, mereka pun segera pergi menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Rita menancapkan alat itu ke kaki William, dan di sana William akhirnya tahu jika lokasi Omega berada di Museum Louvre. Sayangnya saat itu mobil mereka telah dicegat oleh pasukan yang menggunakan pakaian robot. William terbangun dari pingsannya dan melihat bahwa kekuatannya telah menghilang disebabkan karena telah mendapatkan transfusi darah. Malam itu, William dan seluruh para pasukan J yang sudah diberitahu tentang pengalaman William yang mendapat kekuatan bisa mengulang waktu kembali, akhirnya segera pergi ke Paris untuk menghabisi Omega. Namun di tengah perjalanan mereka pun malah diserang, sehingga membuat mereka langsung segera mendarat. Di sanalah semua para pasukan J mati terbantai, serangan terus-menerus datang. Beruntungnya saat itu Rita dan juga William berhasil pergi ke museum itu. Di sini Rita pun berpisah karena Alpha telah berhasil mengetahuinya. Namun Rita harus terbunuh dalam insiden tersebut.
Sementara itu terlihat William sedang berada di dalam air, yang mana di sanalah terdapat Omega yang sedang bersembunyi. Alpha kemudian langsung menyerang William dan granat yang dipegangnya ikut meledak, sehingga William pun mendapatkan kekuatannya kembali karena darah Alpha mengenainya. Singkat waktu, William terbangun saat dia berada di dalam helikopter untuk pergi ke London. Tak beberapa lama kemudian, terlihat Jenderal Brigham yang mengadakan konferensi pers di televisi. Di sana dia memberitahu bahwa kemampuan tempur para alien telah melemah. Hal ini disebabkan akibat gelombang energi besar misterius yang terjadi di pantai. Tentunya pasukan manusia bisa lebih besar memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian saat itu yang memperlihatkan William yang kini sedang berada di pangkalan, yang mana dia pun menghampiri Rita yang sedang berlatih. Dia pun senang, akhirnya perjuangannya tidak sia-sia. Di akhir film, William meneteskan air mata karena dia bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia. Dan pada akhirnya, film yang berjudul Edge of Tomorrow yang dirilis tahun 2014 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja.